Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Nur Hamid Sutanto untuk menjelaskan tentang review dari jurnal terkait dengan analisis desain sistem. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah satu jurnal dari jurnal Informatik for Educator and Professional volume 3 nomor 1 yang terbit di bulan Desember tahun 2018, di mana jurnal ini memiliki judul Metode Analisis dan Desain Terstruktur untuk Pengembangan Sistem Informasi Layanan Pasien. Paper ini ditulis oleh dua orang, yang pertama Ruli Pramudita dan penulis kedua Nadia Safitri. Keduanya merupakan memiliki institusi Sistemik Bina Insani di Bekasi Timur. Baik, di dalam paper kali ini disebutkan dan bisa dijelaskan, kita lihat dalam penjelasan abstrak, yaitu sistem informasi layanan pasien yang merupakan suatu sistem yang akan bertujuan untuk melayani pasien dalam hal pendaftaran dan perhitungan tagihan. Untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada pasien, maka dibutuhkan sebuah pengembangan sistem yang terkomputerisasi serta terancang dengan baik, sehingga dapat memperbaiki sistem yang telah ada saat ini dalam hal pencatatan registrasi, pembatalan registrasi, perubahan registrasi, serta proses perhitungan tagihan. Kemudian di dalamnya akan melakukan analisis berdasarkan sistem yang ada sebelumnya dan akan merancang ulang untuk perbaikan. Nah, dalam pengembangan sistem menggunakan metode SSADM atau Structure System Analysis and Design Method. Diharapkan dalam hasil akhir penelitian ini yaitu analisis dan perancangan sistem, sebuah rancangan sistem yang dapat diimplementasikan ke dalam pelaksanaan layanan pasien di rumah sakit. Baik, itu selanjutnya dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya menggunakan metode penelitian Structure System Analysis and Design Method atau SSDAM. Kemudian nanti akan digambarkan dalam flow diagram dan logical data structure. Baik, metode yang dilakukan seperti itu, kita bisa lihat metode yang akan dijalankan dalam proses penelitian, feasibility study, requirement analysis, requirement specification, logical system specification, dan physical design. Kemudian di dalam karya paper tulisan ini, lingkup sistem yang ditentukan adalah akan dibahas sistem ini dapat mengelola layanan pendaftaran, yaitu pasien baru maupun pasien lama. Kemudian mengelola antrian pasien. Dan selanjutnya menyiapkan kartu catatan medis pasien, mengelola account atau billing pasien yang dikenakan pada setiap pelayanan medis yang dilakukan oleh pasien. Dan selanjutnya yaitu pusat layanan informasi untuk pasien dan unit layanan medis di rumah sakit, penanganan appointment untuk konsultasi dengan dokter. Baik, bisa kita lihat di sini sistem informasi layanan pasien dijabarkan dalam poin-poin yang digambarkan dalam diagram konteks, yaitu melingkupi sistem informasi layanan bedah, pasien, sistem informasi layanan rawat, sistem informasi layanan rawat inap, sistem informasi layanan gawat darurat, sistem informasi laboratorium, di situ juga ada manajer, dan sistem informasi penetapan biaya. Kemudian terkait dengan deskripsi eksternal entity, kita bisa lihat berdasarkan diagram konteks di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana nama eksternal entity tersebut memiliki peran masing-masing seperti dituliskan atau ya seperti dijelaskan pada tabel berikut. Nah, terkait dengan sistem bisnis, maka dijelaskan secara objektif sistem bisnis ada 4
yaitu penanganan pendaftaran sistem baru sampai dengan akurat dalam pengelolaan billing. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan sistem bisnis dibagi ke dalam beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah terkait dengan objektif, distribute nature of new system, kemudian di automation. Ya, seperti halnya dengan sistem yang akan dibuat atau dirancang atau diimplementasikan, maka di dalamnya perlu sistem-sistem yang dibutuhkan. Berikut adalah tabel 3 yang menjelaskan tentang detail dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem tersebut. Baik, bisa kita lihat terkait dengan proses, di situ dijelaskan ada proses-proses, kemudian kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya. Sebagai contoh, ini ada proses pendaftaran, maka kebutuhan fungsionalnya adalah pendaftaran dapat dilakukan update, enquiries, report, dan kemampuan fungsi untuk menjaga integritas sistem dengan lingkungannya. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsionalnya adalah terkait dengan respon time, yaitu 1 menit dalam menangani satu pasien. Bila lebih dari 1 menit, pasien akan mendapatkan multivitamin dari petugas pendaftaran. Nah, terkait dengan available, yang poin A, 20 jam, 24 jam untuk pendaftaran layanan rawat inap dan gawat darurat. Yang poin kedua, pukul 7 sampai 19 waktu Indonesia Barat untuk pendaftaran rawat jalan, laboratorium, dan layanan bedah. Kemudian, hak akses dapat untuk pendaftaran hanya diperbolehkan kepada petugas pendaftaran saja. Yang artinya, hak akses ini sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah security. Semua akses komputer di pendaftaran bisa dilakukan pemaswordan, dipasangi password, hanya petugas yang bisa membukanya. Kemudian terkait dengan recovery, data-data adalah satu hal yang penting, maka di dalamnya data-data pendaftaran di backup setiap hari. Dan yang terakhir, archive-nya, yaitu terkait dengan dokumentasi pendaftaran dibuat dalam bentuk laporan secara mingguan. Nah, itu adalah salah satu dari proses yang ada terkait dengan pendaftaran yang dijabarkan dalam kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian terkait dengan struktur prosesnya, ya kita bisa lihat pada gambar berikut, yaitu sistem informasi pelayanan pasien, kemudian nanti pendaftaran pasien yang melingkupi ada pencatatan registrasi pasien, pembatalan registrasi, perubahan registrasi, dan cabang selanjutnya yaitu tentang perhitungan tagihan. Alur data kita bisa lihat pada deskripsi alur data yang ada pada tabel 4, yaitu alur dari satu pendaftaran pasien contohnya, kemudian ke mana akan dituju, dan nama aliran data juga dijelaskan di sana, dan ada juga konten data. Terdapat beberapa alur dari deskripsi alur data yang dijelaskan. Nah, berikut adalah gambar dari DFD required-nya. Kita dapat melihat bahwasanya di sini ada sistem informasi layanan pasien yang kemudian dijabarkan ke dalam diagram. Di sana ada pasien, ada petugas registrasi, ada kasir, kemudian nanti juga ada terkait dengan perhitungan tagihan dan pendaftaran di dalamnya. Jadi di dalamnya ada 2 terkait dengan pendaftaran pasien dan perhitungan tagihan. Terkait dengan rancangan data, maka kita dapat melihat logical data strukturnya, yaitu pasien jika memiliki, kemudian nanti dilanjutkan ke dalam rekam medis, disimpan di rekam medis, kemudian ketika melakukan pendaftaran, sudah dilakukan, maka dilakukanlah registrasi. Kemudian untuk mendapatkannya, didapat setelah mendapatkan layanan, itu akan berpengaruh kepada tagihan. Sebaliknya, tagihan itu sangat dipengaruhi oleh jenis atau jumlah layanan yang diterima oleh pasien. Nah, kemudian skema relasi berkaitan, kemudian ada tabel pasien, tabel pendaftaran, kemudian rekam medis, layanan, dan tagihan, yang dimana di dalamnya terdapat satu yang dijadikan sebagai primary key, di mana primary key nanti akan dihubungkan sebagai relasi
antar tabel. Perancangan fungsi dapat dilihat bahwasanya ada dua, yaitu pendaftaran pasien, kemudian perhitungan tagihan. Berdasarkan tabel klasifikasi fungsi, selanjutnya dibuatlah sebuah pembagian hak akses dari fungsi pendaftaran pasien tersebut. Nah, dapat dijabarkan bahwa identity dialognya terkait dengan pendaftaran pasien, maka hak akses ini dimiliki oleh petugas pendaftaran. Sedangkan untuk perhitungan tagihan nanti bisa diakses oleh kasir. Kemudian dialog kritisnya, pendaftaran pasien itu dilakukan oleh petugas pendaftaran dan perhitungan tagihan ada di kasir. Berdasarkan penelitian dan simpulan dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian di atas, kemudian peneliti menyimpulkan bahwasanya dari hasil analisis dan perancangan sistem informasi layanan pasien menghasilkan sebuah rancangan purwarupa produk aplikasi layanan pasien. Rancangan ini akan menjadi bahan untuk membangun sebuah aplikasi yang akan membantu hal-hal yang menjadi tujuan dibuatnya rancangan ini, yaitu dapat memberikan pengembangan pada proses pendaftaran dan perhitungan tagihan. Pendaftaran ini dapat dilakukan update, inquiries, report. Pendaftaran ini dapat dilakukan update, inquiries, report, dan kemampuan fungsi untuk menjaga integritas sistem dengan di lingkungannya. Serta diperhitungkan tagihan untuk dapat dilakukan update, inquiries, report, dan kemampuan fungsi untuk menjaga integritas sistem dengan lingkungannya. Dan demikian adalah review dari paper ini, paper yang berjudul Metode Analisis dan Desain Struktur untuk Pengembangan Sistem Informasi Layanan Pasien dari Jurnal Informatik for Educator and Professional tahun 2018. Selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.